tepatnya di 2017 itu bulan Juli kita bikin roti manis ini. Nah, ngawalin pun kita bener-bener nekat, Bang. Karena apa? Dibilang nekat. Kita nol modal, seperak pun ibarat kata itu nggak ada. Karena apa? Percaya nggak percaya, kita ngawalin produksi roti ini, kita cuman modal kepercayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari owner pabrik roti Barokah Mandiri. Dengan saya Pak Sutikno ya. Jadi awalnya kan kita ikut orang ya, ikut orang dagang di pabrik orang. Waktu itu kita juga sebelum di sini tuh di Kemayoran, Jakarta ya. Dari tahun 2007 kita mulai jualan roti. 2014 akhir, 2 Desember 2014 saya hijrah ke sini. Ikut orang juga, kebetulan bosnya itu masih saudara. Nah, waktu itu karena yang namanya orang merantau kan yang dicari uang lah ya intinya. Ya saya ada uang sedikit dari kampung, saya beli kue kering, waktu itu Pilus khas Brebes, tempat istri saya. Saya modal bawa duit 500.000 buat beli Pilus. Waktu itu saya naik bis Dewi Sri. Nah, sampai ke sini, Pilus itu saya packing, dibungkusin dengan ketengan 1000-an di warung. Kebetulan teman-teman ngikutin. Nah, habis itu yang tadinya cuma satu macam snack itu berupa Pilus, alhamdulillah kita ada dana dikit masuk, kita belanja di Pedurenan, Gunung Sindur. Tambahlah ada kue kering, model kedelai, ada keripik, segala macam lah snack-snack itu. Nah, akhirnya jalan berapa bulan, kita bikin kue jabin, kue tape itu ceritanya. Nah, akhirnya setelah kue jabin berjalan, selang berapa bulan, tepatnya di 2017 itu bulan Juli, kita bikin roti manis ini. Nah, ngawalin pun kita bener-bener nekat, Bang. Karena apa? Dibilang nekat. Kita nol modal, seperak pun ibarat kata itu nggak ada. Karena apa? Percaya nggak percaya, kita ngawalin produksi roti ini, kita cuman modal kepercayaan. Dibilang kepercayaan gimana? Kita beli bahan baku enggak, kita diutangin sama temen. Nota pertama kita dapat itu 54 juta dari kepercayaan temen kita itu. Benar itu. Yang kedua itu mesin untuk produksi itu semuanya kan punya temen juga kebetulan waktu itu. Nah, waktu itu temen kita, saudara Kang Burhan itu nawarin mesin. Ya kebetulan memang kita butuh mesin. Cuman dananya itu kita nggak ada. Akhirnya kita ngobrol lah waktu itu sama Kang Muslihin, sama Kang Burhan. Kita deal, sepakat itu sistemnya kongsi. Kongsi itu setelah mesin terbayar cuma. Sistemnya waktu awal-awal itu, kurang lebih 1 tahun kita, alat itu kita sewa. Sewa dengan catatan per penjualan roti itu, satu piece-nya dia yang punya mesin itu dapat Rp25. Nah, alhamdulillah dari bulan Juli 2017 itu sampai Lebaran tahun itu kurang lebih berapa bulan ya, itu yang punya mesin kurang lebih kebagian 82 juta. Alhamdulillah setelah habis Lebaran kita kan tutup buku biasanya puasa itu. Nah, habis Lebaran setengah bulan kita ngawalin produksi. Setelah 3 bulan jalan mesin itu kebayar. Nah, otomatis yang perjanjian awal itu kita kongsian, yang punya mesin itu ikut masuk jadi anggota. Kebetulan di sini kita anggota 13 orang. Semuanya yang itu punya istilah kata mas saham gitu ya. Iya. Jadi 13 orang. 13 orang. Ya, akhirnya berjalanlah kita waktu itu 2017 ya, mulai setelah kurang lebih setahun lah, gamanya 1 tahun itu mesin kebayar. Berjalan terus yang namanya ya kita sharing ini ya buat motivasi teman-teman yang lain lah. Kita benar-benar nol mengawali. Cuman waktu itu kita canda sama teman-teman. Ini posisi kita kan ngontrak di sini. Ya kita canda, mudah-mudahan
candaan ini jadi kenyataan. Ternyata betul. Kita bercanda waktu itu 3 tahun tempat ini harus dibayar gitu kan. Ternyata alhamdulillah tepatnya 29 Februari 2020 kita transaksi pelunasan tempat. Kita ngawalin, emang kita nggak muluk-muluk ya dari awal. Pertama produksi kita 5 bal. 5 bal itu? 5 bal karung. 1 bal itu 25 kilo. Iya. Ya itulah. Alhamdulillah dari 5 bal kita berjalan terus bisa mencapai waktu itu angka kurang lebih 15 bal. Tapi ya itu kendala dengan adanya corona. Habis corona ya kita emang terus terang menurun. Iya. Cuma ya gimana ya? Semua merasakan lah intinya ya. Corona awal itu kita juga udah ada rasa takut karena semua akses, ibarat kita sales kan masuk ke komplek ditutup, kita juga nggak bisa masuk kan, otomatis produksi menurun karena sales nggak bisa memasarkan. Jalan-jalan banyak yang di blok, nggak bisa masuk. Akhirnya ya corona itu secara tidak langsung sangat mempengaruhi produksi kita. Waktu awal-awal corona emang kita merasa sulit. Ya awal-awal kita penyesuaian diri lah ya. Tapi sesulitnya awal corona lebih sulit sekarang. Benar itu. Karena apa? Waktu corona itu kita cuman kendala itu sulit dari pemasaran. Bahan baku masih lancar, harga masih stabil. Setelah sekarang, habis corona katanya udah nggak ada, kita pemasaran di lapangan, jalan-jalan udah lancar. Cuman pemasaran kurang jalan. Maksudnya pemasaran kurang jalan, lakunya kurang gitu. Bahan baku udah pada naik semua. Kita awal produksi, terigu per karung itu kurang lebih 153. Sekarang itu udah 273. Berapa persen itu Bang? Naik. Makanya kenaikan yang begitu tinggi sedangkan penjualan menurun, otomatis ya kalau di persentase ya kita omset turun gitu. Ya. Kita emang cuman modal kepercayaan. Kita ke warung itu nitip Bang, nggak ada nota, nggak ada hitam di atas putih. Kita ke warung nitip dulu, pertama nitip, nah besok kunjungan berikutnya kita baru narik uang yang roti yang laku. Misalkan kita nitip di warung itu 20 piece, laku 10, yang dibayar yang 10 itu. Dari ke-13 orang ini, yang satu tim ini, itu enggak semua jalan di lapangan, enggak semua jadi marketing. Ada yang bagian di dapur, ngeresep, atau bakernya istilahnya. Ada yang dikhususkan untuk memanage, kayak Kang Burhan. Nah kalau saya di lapangan, termasuk juga yang ikut memanage. Jadi awal-awal itu 11 orang yang jalan di lapangan. Alhamdulillah setelah kita jalan kurang lebih 1 tahun, kita nambah armada atau motorisnya kita nambah. Karena untuk satu motoris, satu sales itu kita mengeluarkan modal kurang lebih 12 juta. Ya dari motornya lah kita kasih, dari langganan kita bikinin kan, terus kita bikinin gerobaknya segala macam. Ya kurang lebih satu armada 12 juta lah. Karena motor emang kita kasih motor second, bukan motor baru. Nah untuk sampai saat ini udah berapa motoris? 19 ya? 19? Kurang lebih 18. Itu tersebar di beberapa wilayah aja. Ya khususnya Depok, Tangsel sama DKI. Tersebar di sini. Iya. Terus rata-rata nih Kang, ini kan produksi setiap hari. Iya. Terus
kalau pukul rata-rata omset dalam satu hari itu berapa sih Bang? Untuk saat itu atau yang kapan? Untuk saat ini Saat ini kurang lebih 10 lah. 10 itu 10. omset ya Mas? Iya, omset. Berarti Kadang lebih sih ya, di rata-rata ya 10 lah. 10 Karena ya. emang kita menurun jauh dari sebelum corona. Iya. Tapi sebelum corona itu artinya kita posisi masih di atas, masih enak gitu kan, mulai harga stabil, terus apa namanya, pemasaran juga lancar, Iya. gitu. Produksi juga lancar. Itu sampai di angka berapa untuk produksi per hari dan omset per hari itu sebelum adanya corona? Waktu itu kan waktu sebelum corona itu kurang lebih kita 15 bal ya. 15 bal bikin ya. Ya omset ya kurang lebih 15 juta lah per hari. Per hari itu. Iya. Di rata-rata. 15 juta itu sudah dipotong sama marketing atau belum? Apa total keseluruhan? Ya itu intinya kan kita produksi barang, diambil sama sales, pagi sore setor. Jadi setoran dari teman-teman pedagang kita rata-rata per hari waktu itu 15 juta. 15 juta Iya. dalam satu hari. Dalam satu hari. Kendala terbesar untuk saat ini apa, Bang? Kendalanya ya harapan kita ya usaha khususnya para pelaku UMKM-nya bisa dibikin enjoy lah. Dalam artian gimana? Barang-barang stabil harganya, daya beli masyarakat naik. Harapan kita dari pemerintah ya stabilkan harga intinya gitu. Kita sebagai pelaku UMKM terus terang kadang bingung. Kita hari ini produksi dijual, besok buat beli barang itu udah ganti harga, Bang. Jadi kita untuk mengecek harga itu nggak cukup sekali. Kalau kita dulu ya sebelum ada corona khususnya ya, kita sekali ngitung produksi udah berapa tahun pun kita nggak rubah hitungan produksi karena harga stabil. Kalau naik cuma 1.000, 2.000 itu wajar lah ya, masih ada toleransi karena kita hitungan produksi pun ada toleransinya. Nah, ini sekarang kita mesti sering-sering cek nota. Gitu. Nota belanja itu. Nota belanja karena apa? Tiba-tiba berubah, kita sering update harga sama sales. Gitu. Iya, oke. Kalau nggak gitu, kita bisa kecolongan. Apakah Mandiri sendiri memproduksi berapa jenis macam ini untuk saat ini, Bang? Kue ya, roti. Kue, Kita kan khususnya produksi itu roti manis ya, fokusnya. Ada berapa variannya? Mocha meses ya, coklat, keju, kelapa, kombinasi, kue tape, brownies itu 3 varian, ada coklat, pandan, dan durian. Berikut mooncake. Oke, jadi kurang lebih 11 ya Kang Bur. 11 produk ya. Kurang lebih 11 varian. Varian. Iya. Karena kalau sistem roti itu udah dibanderol harga penjualan. Iya. Kita nggak kayak jualan sembako. Hari ini naik, kita jualan naik. Kita beli naik, otomatis jualan naik. Iya. Kalau roti itu nggak bisa. Karena apa? Barang kita itu udah dibanderol harganya. Solusinya gimana? Kita mungkin dikecilin barang. Begitu. Kita untuk mengurangi resep itu nggak berani. Jangan main-main sama resep. Solusinya ya paling barang yang tadinya rada gedean dikit dikurangi dikit. Nah, untuk menutupi kekurangan karena kenaikan harga itu. Cuman lama-kelamaan juga kalau harga naik terus ya kita barang mau segede apa. Udah dikecilin terus kan nggak mungkin kan. Otomatis kemarin kita kurang lebih 2 bulan yang lalu kita ambil langkah ya kita naikin harga jual. Harga jual. Pasca ada pengumuman BBM naik itu. Sebenarnya Oh, sebelum naik. Karena udah ada info mau barang-barang mau naik semua. Karena kita dapat info dari sales terigu tuh katanya nyampe 300.000 per bal. Dari 100 berapa awal tadi? Awal kurang lebih tadi berapa? 153 ya. 153. Iya. Jadi hampir 300. Sekarang udah 273. 273 untuk saat ini. Ya alhamdulillah sih ya. Kita kurang lebih 2 tahun yang lalu itu kita
ceritanya mengembangkan sayap gitu. Kita mengembangkan produksi di masalah bolu. Itu kita kasih nama Hana Bakery. Hana Bakery and Cake. Kita melayani pemesanan model kue ulang tahun lah, bolu-bolu, ada lapis legit, lapis Surabaya, kue apa itu namanya, lapis pisang, bolu pisang ya, terus ada bolu talas segala macam. Pokoknya buat acara arisan apa segala itu masuk. Nah, kita emang berawal dari teman kita juga, ada yang punya keahlian itu, akhirnya kita coba mengembangkan sayap ke arah situ. Alhamdulillah sih sampai saat ini pun berjalan dengan baik-baik aja. Ada di Google Map Di Hana Bakery ya. Hana Bakery. Iya. Oh gitu. Karena kita belum masuk website sih. Oh. Selain kita sistem penjualannya itu nitip-nitip ke warung, ya kita tidak menutup mata. Selama ini pun kita melayani pesanan-pesanan. Biasanya itu order datang langsung ke sini ke pabrik atau via telepon. Ya bisalah kita sampean ya, kalau mau pesan bisa hubungin di 0823 2923 8368.